Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu bahas mengenai spot bedak. Pada siang ini saya akan bahas token MSHD, yaitu token lokal. Kemarin saya buat kontennya masih di harga 13 sampai 15 rupiah. Bagus beli ya, beli pertama, dan hari ini dia mengalami penurunan signifikan sampai di harga 6 rupiah. Tentunya tidak sedikit banyak yang panik cut loss, takut kalau harga token ini akan balik ke 1 rupiah atau berisiko rakpul. Justru kalau saya masuk pertama di harga 13 dan tadi koreksi yang sangat dalam, crash sampai di harga 6 rupiah. Saya sudah melakukan serok di harga 6 dan sekarang sudah di harga 8, artinya sudah ada kenaikan 30% yang serok harga bawah. Nah, jadi untuk menutupi yang sangkut itu, yang masuk pertama, kita lakukan serok kalau dia sudah crash sampai 50% ke lebih. Apalagi sampai 80% dia crash, kita harus serok. Supaya apa? Ketika dia up, yang serok beli harga bawah, maka akan ketutup yang sangkut. Makanya jangan pernah beli koin all in. Jadi harus pandai membagi depo yang ada di portofolio kita itu sebaik mungkin. Namanya risk management, manajemen risiko yang baik. Itulah ya para trader yang tetap bertahan dan semakin maju. Tetapi kalau teman-teman impulsif trading di satu koin, sistem belinya all in, ketika dia mengalami crash atau penurunan yang tajam, maka akan panik. Ujung-ujungnya apa? Cut loss. Nah, jadi harus teman-teman pandai dalam manajemen uang atau depo di portofolio kita. Seumpama teman-teman punya depo 10 juta, jangan dialokasikan di satu atau dua koin. Alokasikan paling tidak di 10 koin. Jadi budget per koin itu hanya 1 juta saja. Jadi bisa ada 10 koin yang kita koleksi, yang kita hold. Dan tentunya sebelum beli kita riset dulu fundamentalnya dan analisa teknikalnya. Kalau sudah yakin baru belikan koin tersebut, 10 koin dan kemudian hold. Jadi kalau ada terjadi crash satu koin, masih ada 9 koin yang penyelamat ya, yang akan mendapatkan profit sirkulasi perputaran profit harian. Nah, begitu juga yang punya depo 50 juta atau 100 juta harus pandai-pandai yang membagi depo itu secara baik dan rata sesuai dengan porsi masing-masing kita beli. Kalau kita beli all in, uang depo 10 juta di satu koin, ketika anjlok pasti panik. Baik hanya depo 1 juta, 10 juta maupun 100 juta, kalau kita beli satu koin ketika dia anjlok pasti panik. Nah, maka di sini teman-teman harus ya risk management yang baik. Kalau MSHD ada risiko rakpul sepertinya tidak. Karena di Twitternya memang dia melakukan migrasi. Migrasi ini memang anjlok pada umumnya. Nah, tapi disinilah momentum kita untuk membeli di harga bawah. Contoh koin slab itu ya mengalami migrasi juga smart contract sehingga anjloknya signifikan. Banyak yang takut buy atau serok, bahkan banyak yang cut loss, sehingga ya semakin banyak yang cut loss maka harganya akan cepat up. Koin slab ya, ingat dalam beberapa hari yang lalu pumping di 7.200 dari harga 1.000, artinya kenaikan di 7 kali lipat. Nah, ini informasi mengenai MSHD di Twitternya di tanggal 25 Agustus 2025. Ada postingan dari pihak developer mengumumkan ya, pengumuman resmi, kami dengan senang hati menyampaikan kabar penting, Masida beralih ke akun resmi baru. Migrasi ini merupakan bagian dari langkah maju kami menuju ekosistem Web3 untuk memastikan keterlibatan komunitas yang lebih kuat, transparansi, dan inovasi. Untuk tetap terhubung dengan perjalanan kami dan pembaruan mendatang di dunia Web3, silakan ikuti akun baru kami. Dukungan Anda yang berkelanjutan sangat berarti bagi kami saat kami membangun babak selanjutnya bersama.
Ini postingan di 25 Agustus, artinya di 4-5 bulan yang lalu. Nah, dengan proses migrasi ini dia mengalami crash yang hari ini signifikan. Ini momentum untuk kita serok bertahap dan hold untuk mengatasi yang sangkut. Masuk pertama di harga 13 dan 15 pada saat saya buat konten dulu. Nah, kalau yang masuk di harga ratusan itu ya agak sedikit berat untuk menutupi sangkut kalau tidak melakukan serok. Jadi semuanya harus melakukan serok posisi sekarang. Dan serok pun harus ada budget per koin yang jelas. Jangan asal serok ya ujung-ujungnya all in, nanti ketika masih dia turun, kita tidak ada amunisi lagi untuk menyerok di harga bawah. Nah itu teman-teman ya, dan ini Masida masih akan berpotensi up, dan bersabar. Yang tidak serok, yang habis amunisi tetap hold, yang ada amunisi serok secara bertahap. Semua ini disclaimer on your. Terima kasih. Bermanfaat, edukasi seperti kan, jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen, dan saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.